Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam para audiens pada presentasi kali ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Rohmat Widianto, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPA MISD dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sumaya Rahmawati selaku moderator sekaligus presentator dan ditemani oleh rekan saya yaitu Yunita Cahyani. Di sini kami akan membahas mengenai membuat indikator asam dan basa. Oke, lanjut saja. Boleh di next. Boleh di next PPT-nya, Anis. Ya, di next lagi. Ya, di sini ada tiga pembahasan yang akan kita bahas. Pertama ada langkah-langkah membuat indikator asam dan basa. Yang kedua, pengertian asam dan basa. Dan yang ketiga ada contoh dari asam dan basa. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Yunita Cahyani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu ada steps to make acid and base indicators. Indicator is a chemical term for a compound that has a distinctive characteristic, namely its color, which can change with changes in the pH of the solution. Indikator merupakan istilah kimia suatu senyawa yang mempunyai sifat khas, yaitu warnanya yang dapat berubah oleh perubahan pH larutannya. Following are the steps for making natural indicators of acids and bases. Berikut ini terdapat langkah-langkah membuat indikator alami asam dan basa. The first, tools atau alat. Itu ada the ponder, yaitu penumbuk, sieve, saringan, grader, parutan, filter paper, kertas saring, dan terakhir container, yaitu wadah pisin. The second, material, yaitu bahan, ada turmeric, kunyit, dan shoe flower, bunga sepatu. Yang ketiga, the third, make turmeric litmus. First, peel the turmeric without washing it first, then dry it as much as one finger. After that, strain the turmeric using a strainer to get the juice and put it in a container. Dip the filter paper into the turmeric extract until the filter paper is submerged. Wait for 3 hours. After 3 hours, remove and air dry until dry. Then test using acid, acidic acid, and base or soap. If the paper is purple after being tested with soap, then the paper can be used. Ya, yang ketiga itu membuat lakmus kunyit. Pertama, kupas kunyit tanpa dicuci terlebih dahulu. Kemudian parut sebanyak 1 jari. Setelah itu, saring kunyit dengan menggunakan saringan untuk mendapatkan sarinya. Dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian, celupkan kertas saring ke dalam sari kunyit sampai kertas saring tersebut terendam. Tunggu selama 3 jam. Setelah 3 jam, angkat dan angin-anginkan sampai kering, kemudian tes dengan menggunakan asam cuka dan basa sabun. Apabila kertas berwarna ungu setelah dites dengan sabun, maka kertas tersebut bisa digunakan. And the fourth, make floral litmus. Grind the flowers using a ponder. Strain the juice. The juice is in the form of mucus and put it in a container. Soak filter paper in flower essence. Wait 40 hours. After 3 hours, remove and air dry after drying. Ya, yang keempat itu membuat lakmus bunga. Pertama, kita tumbuk bunga dengan menggunakan penumbuk. Saring sarinya itu berupa lendir dan masukkan ke dalam wadah. Kemudian rendam kertas saring pada sari bunga, tunggu selama 3 jam, setelah 3 jam angkat dan angin-anginkan setelah kering. Ya,
pembahasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Yunita Cahyani. Cukup jelas. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian dan contoh asam dan basa. Asam basa. Oke, boleh di next. Di sini pertama ada pengertian asam. Yang pastinya kita harus tahu dulu nih, asam itu tuh apa. Nah, asam ini merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik, misalnya itu memiliki rasa asam, dapat merusak permukaan logam, juga lantai marmer, atau biasa disebut korosif. Nah, kata asam ini berasal dari kata Latin yakni acetum yang berarti cuka. Nah, asam asam adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air akan mengalami disosiasi dan pembentukan ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif. Nah, asam juga merupakan senyawa atau ion yang menyumbang proton dan basa, yang merupakan senyawa atau ion yang menerima proton. Oke, boleh di next. Nah, di sini asam itu dibagi menjadi dua, ada asam kuat dan asam lemah. Yang pertama ada asam kuat, yaitu asam yang mudah terionisasi atau proses perubahan molekul atau atom menjadi ion. Nah, dan ini tuh menghasilkan banyak ion H+ dan dalam larutannya. Yang kedua ada asam lemah, yaitu asam yang sedikit terionisasi dan sedikit menghasilkan ion H+ dalam larutannya. Jadi kebalikan ya dari asam kuat. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh-contoh asam. Yang pertama, boleh next, ada asam malat yang terdapat pada buah apel. Selanjutnya, ada asam karbonat yang terdapat pada minuman bersoda. Contohnya itu Coca-Cola. Dan yang terakhir ada cuka yang mengandung zat asam. Boleh di next. Ya, jadi cuka ini mengandung zat asam yaitu asam estanoat. Oke, selanjutnya ada pembahasan basa. Definition of basa ya. Nah, basa ini menurut Arrhenius, basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Oke, berdasarkan daya hantar listriknya, ada basa yang terionisasi sempurna yang biasanya disebut dengan basa kuat, dan ada juga yang terionisasi dalam air hanya sedikit, dan itu disebut dengan basa lemah. Sama seperti asam tadi, ada asam kuat, asam lemah, begitu juga dengan basa ada basa kuat dan basa lemah. Nah, di sini ada beberapa contoh basa. Yang pertama, aluminium hidroksida. Contohnya itu ada di deodoran atau obat mah. Kemudian ada kalsium hidroksida, contohnya ada di plester. Kemudian natrium hidroksida ada di sabun atau pembersih saluran air. Selanjutnya kalsium hidroksida ada di pestisida dan cesium hidroksida yaitu contohnya di pengeboran sumur minyak. Oke, boleh di next. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan menyimak apa yang telah kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya dan rekan saya. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.